Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman kelas 10A. Selamat siang, Pak. Sebelum mulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing agar serangkaian kegiatan ini bisa mendapatkan kelancaran dan kemudahan sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu. Berdoa dimulai. Berdoa ditutupan agar kita lebih akrab lagi. Jadi silakan nanti kalian perkenalan diri satu persatu beserta nanti juga hobi kalian masing-masing ya. Ini sepakat kenalannya itu dari kanan atau dari kiri? Kiri atau kanan? Ayo. Oke, baik, sepakat dari kanan ya. Ayo mbaknya silakan dimulai. Halo teman-teman, kenalin nama aku Juli. Hobi aku itu suka membaca buku. Halo teman-teman, kenalin nama aku Ila. Hobi aku memasak. Halo teman-teman, kenalin nama aku Natasha. Hobi aku suka menangis. Halo teman-teman, nama aku Herni. Aku suka membaca sama kayak Natasha. Aku juga suka menangis. Aku Regita. Halo teman-teman, kenalin aku Fashanda. Aku suka bermain badminton. Baik, mana dulu? Terima kasih atas perkenalannya. Agar saya bisa mengingat nama kalian dan tidak lupa, jadi nanti izinkan saya untuk menyebutkan nama kalian satu persatu urut dari yang kanan sampai yang terakhir yang kiri. Ini saya mulai ya. Ini Mbak Dwi, kemudian Mbak Ila, lalu Mbak Natasha dan Mbak Heni, Mbak Regita, kemudian terakhir ya Mbak Sandra. Oke, baik. Oke, jadi habis ini setelah ini Bapak akan perkenalan diri Bapak. Jadi nama Bapak adalah Bapak Ahmad Anas Robi. Bisa kalian panggil Pak Robi. Halo Pak Robi. Halo semuanya. Jadi agenda kita pada pagi siang hari ini kita akan melakukan seri-seri santai, ngobrol rileks, bisa curhat, kalian di sini bisa curhat dan berbagi pengalaman kalian masing-masing. Jadi kalian tidak usah tegang, tidak usah kaku. Di sini kalian itu saudara, anggap saja di sini kalian saudara. Di sini rumah bagi kalian. Anggap saja ini adalah home bagi kalian, rumah untuk kalian. Di dalam rumah ini kalian harus saling support, saling mendukung dan tidak menghakimi satu sama yang lain seperti itu. Pokoknya kalian aman, damai dan tenang. Ya. Ini jajannya tidak apa-apa, sekarang dimakan ini. Ayo dibuka. Nah, sementara itu ada aturan-aturan yang harus kalian taati, harus kalian pahami. Jadi aturannya itu kalian di sini itu tidak boleh menghakimi, tidak boleh menjelek-jelekan. Dan syarat yang terpenting adalah peraturan yang harus kalian taati itu harus berani berbicara, harus berani speak up, public speaking ya. Ingat tidak boleh menghakimi, harus saling support, mendukung dan membantu sama. Jadi kalian juga diminta untuk harus fokus, konsentrasi penuh ya. Jangan lupa teman-teman juga harus siap dan bersedia mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Sepakat semuanya? Sepakat. Sampai ini mengerti? Mengerti. Ya, oke. Jadi setelah ini Bapak akan melihat seberapa jauh persiapan kalian untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi nanti Bapak setelah ini akan mengadakan sebuah permainan semacam ice breaking. Jadi permainannya itu simpel ya teman-teman. Permainannya itu main angka, main nomor. Jadi sesuai angka,
hingga seterusnya. Bagaimana sistemnya? Sistemnya itu nanti berurutan dari yang kanan, entah kanan atau kiri, menyebutkan angka-angka dengan urutan yang tepat. Nah, nanti bila mana kalian mendapatkan angka genap, nanti kalian diminta untuk berteriak yes. Ya. Kalau kalian mendapatkan angka ganjil, kalian harus tetap menyebutkan angka tersebut. Boleh saya contohkan ya. Misalnya Mbak Nila ini mendapatkan angka 2 itu genap. Kalau mendapatkan 2 genap itu berarti harus apa? Yes. Nanti masa habis 2 kan 3 ganjil. Berarti masa tetap menyebutkan angka 3. Tuh, ini bisa dimulai dari yang kanan atau yang kiri. Kiri, Bapak tadi kan sudah kanan. Kanan atau kiri? Kiri. Oke. Untuk itu kita adakan angkat tangan aja ya, biar bisa memilih antara kanan dan kiri. Untuk yang kanan angkat tangan. Untuk yang kiri angkat tangan. Tampaknya imbang ya, 3-3. Ini untuk mengatasi hal tersebut. Jadi habis ini akan kita sepakati untuk melakukan switch gunting batu kertas untuk memilih antara yang kanan atau yang kiri untuk melakukan permulaan lomba. Ini dari kubu ini bisa diwakilkan oleh Mbak Dwi, dan dari kubu ini bisa diwakilkan, bisa dipimpin oleh Mbak Sandra. Silakan. Kertas batu gunting. Ya. Oke, jadi Mbak Dwi, silakan. 1. Yes. 3. Yes. 5. Yes. Kembali. 7. Yes. Ya. Jadi 9. Yes. 11. Yes. Jadi Bapak rasa kalian sudah cukup konsentrasi, namun ada dari bagian tadi yang kurang bagus. Jadi nanti Bapak akan menguji kefokusan kalian lagi yang lebih penuh, gitu ya. Jadi nanti Bapak akan mengadakan seperti ini, permainan ini sistemnya sama halnya dengan yang pertama, namun ada beberapa peraturan berbeda. Permainan ini akan naik level tingkat 2 seperti itu, ibaratnya seperti itu. Jadi nanti sistemnya itu Bapak akan tunjuk kalian ini menggunakan ilmu matematika yang kalian sudah pelajari di waktu kelas 10, basicnya matematika, dasarnya matematika seperti itu. Misal saya tunjuk Mbak Ila 2 tambah 4 itu kan genap. Tadi kalau genap teriak Yes. seperti itu. Kalau ganjil misalnya Mbak Erning 1 tambah 1 tambah 8 ya. Tuh. 1 tambah 8 kan 9. Tetap untuk menentukan angka 9. Oke, baik. Ini nanti ada 2 kali kesempatan ya. Nanti Bapak akan ajak ilmunya. Seperti itu. Jadi boleh Bapak mulai ya. Untuk Mbak Natasha, ini ada 2 kali kesempatan ya, harus maksimalkan. 1 tambah 2. Oke, bisa lagi ya. 10 tambah 6. Yes. Oke, tutup dulu. Ini saya, Bapak Sanda. Bapak Sanda dari yang kecil atau yang besar dulu nih. Semua. Nanti malah enggak sesuai dengan temannya nanti. Harus yang besar sama yang kecil ya. Yang besar dulu dah. Yang besar dulu 20 tambah 4. Yes. 2 tambah 2. Yes.
people pleasure? Saya Ya, gimana? sepengetahuan saya tuh kan sering scroll Instagram. Nah, di media sosial itu tuh pernah dengar kalau pelukis itu orang yang gak enakan gitu. Jadi salah satu sifatnya gak enakan gitu. Jadi orangnya tuh tipe yang sulit untuk apa ya? Sulit untuk menolak gitu. Saya juga tahu Pak, menurut saya itu orang yang punya sifat susah bilang enggak gitu. Jadi kayak misal dia mau diajak ke temennya, tapi dia sulit buat bilang enggak, kayak sungkan gitu. Saya kalau menurut saya itu people pleasure itu lebih ya emang sungkan kan. Cuma kalau kita nolak itu takut ada konflik. Ya gitu sih, pokoknya intinya tuh takut terjadi konflik, soalnya kita takut nolak dia, makanya kita iya-iyain aja maunya. Oke, ya memang seperti itu. People pleasure itu gak enakan sama orang lain, selalu menyenangkan orang lain, dan itu kita sampai lupa pada diri kita sendiri. Ngomong-ngomong, kalian pernah nggak ngalamin kejadian seperti itu? Ada yang pernah ngalamin nggak di sini? Jadi ceritanya saya kan punya sahabat saya tuh dari kecil banget kan, dan dia itu benar satu-satunya sahabat saya yang sama dengan saya gitu. Nah, terus waktu itu saya diajak jalan-jalan gitu sama teman-temannya. Nah, saya kan tipe orang yang apa ya, agak susah bergaul, apa ya, canggung gitu sama teman-teman baru. Nah, tapi mau nggak mau aku ikut dia, soalnya takutnya aku nggak ditemani lagi sama dia. Jadi dengan agak terpaksa itu aku jadi ikutin dia. Terus setelah itu kan sahabat aku tuh tiap hari nempel sama aku kan ke sekolahnya. Waktu itu aku udah sampai di rumahnya nih, tapi dia tuh aku tungguin lama banget siap-siapnya, dan udah telat sih, itu udah mepet banget sama jam masuknya. Dan akhirnya aku jadi apa ya, telat, dihukum sama tante. Oh, yang kemarin kamu dihukum itu kan yang sama temenku, yang temen kelas sebelah itu. Kelas anak C gak sih? Kan temennya dia kan
Iya, iya bukan ikan. Nah, ikan itu huruf depannya apa? I. Nah, itu siapa? Temenmu I. Terus temenmu? Sama. Ah, fix kasih. Oh. Boleh, boleh.
Jadi perilaku people pleaser ini perilaku yang kurang baik, menyimpang seperti itu, perilaku yang menyimpang. Jadi harus segera dikurangi. Tuh, jika dibiarkan hal ini bisa menurunkan kepercayaan diri dan membuat kita kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Selain itu kita juga bisa jadi kurang menghargai diri kita sendiri. Seperti itu. Makan Mbak, makan. Jadi ya nggak apa-apa, makan aja. Jadi ada beberapa hal atau cara untuk mengantisipasi people pleaser ini. Jadi cara pertama itu hal yang perlu kalian itu lakukan saat kalian sudah kena ajakan orang-orang itu, kalian itu satu harus berani berkata enggak dan berkatanya itu secara sopan dan damai. Betul kata Mbak Eri tadi bahwasannya bila mana ajakan tersebut itu tabrakan dengan aktivitas lainnya, itu sebisa mungkin ditolak dengan catatan itu dengan cara sopan damai, berkatanya itu yang bagus seperti itu. Nah, yang contoh dimana itu misal kalian itu lagi ada ajakan dari orang lain, dari teman kalian, misal si A itu mengajak untuk ke mall, mengajak untuk shopping dan lain-lain, itu misal kalau tabrakan dengan kegiatan kalian sendiri, misalnya membantu ibu di rumah, gitu, kalian bisa menolak dengan catatan tidak kasar seperti itu, kayak maaf ya si A mungkin bisa diganti dengan hari lain ya, gitu. Pokoknya berani bilang enggak, harus percaya diri, tidak boleh pesimis. Kalian sudah dewasa, sudah menginjak bangku SMA ya. Tuh, terus kemudian dengerin diri sendiri dulu sebelum kalian itu bilang iya ke orang lain. Jangan buru-buru mengambil keputusan. Pertahankan yang terbaik dan tinggalkan yang buruk bagi diri kalian. Tuh, jadi kalian di sini itu diharapkan untuk bisa mengambil keputusan secara tepat. Keputusan murni itu datangnya dari diri kalian sendiri. Keputusan apapun itu baik adanya bila mana kalian itu memutuskannya sendiri. Apapun itu resikonya, itu pasti urusan belakang ya. Berani dengerin kata diri sendiri. Misalnya diri sendiri, aku lagi gak enak badan, itu sampaikan saja ke orang lain, ke teman yang mengajak, seperti itu. Bahwasanya kalian itu sedang drop dengan posisi sakit ya. Kalian boleh menolak dengan secara lembut, ambil keputusan yang bijak saat itu ya, seperti itu. Lalu untuk berikutnya itu tidak perlu merasa bersalah kalau kalian lagi memilih diri kalian sendiri. Keputusan yang kamu ambil itu keputusan yang terbaik pada saat itu juga. Tuh, jadi kalian itu tidak usah salah, pokoknya kalian sudah yang terbaik, sudah melakukan tindakan yang bijak, tindakan yang baik terhadap teman kalian yang mungkin itu mengajak kalian untuk nongkrong atau untuk ke mall dan lain-lain. Kalian sudah menerapkan sikap yang bagus, sikap yang sopan kepada mereka. Jadi nggak usah pesimis, tinggalkan yang pesimis. Ayo bangkit lagi untuk sikap yang lebih optimis lagi. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ini Bapak sedikit kata-kata untuk hari ini ya. Ingat ya teman-teman, bantu orang lain itu baik, tapi jangan sampai menyakiti diri kalian sendiri. Jadi di sini itu maknanya itu kalian boleh kok membantu orang lain, menghargai orang lain itu sangat pantas ditunjukkan di masyarakat, karena masyarakat itu kan lingkupnya sosial. Kita hidup berdampingan, kita tahu bagaimana
menopang kekuatan kalian sendiri, kekuatan kalian sendiri. Kalian bisa untuk mendengarkan aspirasi dari diri kalian sendiri. Ya. Kalian bisa bijak lagi, lebih optimis lagi untuk kedepannya. Seperti itu ya. Keputusan yang terbaik adalah keputusan yang tidak ada campur tangan dengan orang lain. Masa depan kalian ada pada tangan kalian sendiri. Jatuh, bangkit lagi, bangkit, jatuh lagi, jatuh, bangkit lagi, seperti itu. Ya, tepuk tangan terlebih dahulu. Jadi ini sebelum Bapak akhiri untuk pertemuan hari ini, Bapak mohon sekali kalian bisa memahami, bisa mengambil hikmahnya dari kegiatan seri-seri ini ya. Seperti itu. Pokoknya kalian harus bisa mengambil keputusan bijak, bisa merespon tindakan ataupun apapun itu secara sopan ya, seperti itu. Sebelum itu apakah ada tambahan atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Bila mana kita mengambil keputusan itu, kita akan pasti berdampak ke diri kita sendiri. Hasilnya dari cerita Mbak Erin tadi kan, hasil penolakan itu dengan cara baik itu bisa membuatnya itu bisa mengambil kegiatan positif dari kita tersebut. Seperti itu.
ya.